yang sangat banyak kepada kita. Tahukah kita bapak-bapak, ibu-ibu semua, bahwa rezeki yang paling besar di antara banyaknya rezeki yang diberikan Allah kepada manusia adalah rezeki solat. Solat itu bukan hanya satu kewajiban saja bagi kita. Solat itu bukan hanya tiang agama saja bagi kita, tetapi solat itu juga merupakan rezeki bagi kita. Andai Gunung Sago yang ada di belakang kita itu dijadikan emas semuanya, maka diganti atau ditukar dengan pahala solat Isya, solat tarawih, dan solat witir yang kita laksanakan pada malam ini, maka emas sebesar Gunung Sago itu tidak akan ada nilainya. Artinya, bila kita tukar pahala solat kita dengan emas 10 kali lebih besar dari Gunung Sago yang ada di Kampung Awakko, tidak akan tergantikan oleh pahala solat yang kita laksanakan pada malam ini. Begitu besarnya rezeki yang diberikan Allah kepada kita, sehingga karena besarnya rezeki dari sebuah solat itu, Allah menjadikan solat itu sebagai tiangnya agama. Tiang agama itu solat, tiang iman itu solat. Yang membedakan antara orang Islam dengan kaum kafir adalah solat. Orang Islam pasti mendirikan solat. Ketika dia tidak mendirikan solat, maka dia sudah bisa disebut kafir, sudah keluar dari agama Islam. Jadi jangan ada istilah Islam KTP. Islam ada di dalam KTP, tetapi tidak mendirikan sholat. Ada satu kejadian yang aneh bapak-bapak, ibu-ibu. Tidak usahlah saya sebutkan di mana kampungnya, di mana daerahnya. Ada seorang bapak-bapak yang berusia 63 tahun meninggal dunia. Hari itu hari Jumat. Selesai sholat Jumat dilaksanakan, maka pihak keluarga membawalah jenazah dari bapak itu ke depan masjid dekat mimbar ini, ditaruh di atas mimbar. Kemudian minta tolong kepada seluruh jamaah yang laki-laki, bapak-bapak, untuk mensolatkan jenazah bapak tadi. Anehnya bapak ibu, ini kejadian langka ini. Mungkin satu-satunya di Sumatera Barat mungkin. Anehnya, sang jamaah Jumat satu-satu meninggalkan masjid, meninggalkan jenazah tadi. Artinya tidak ada yang mau mensolatkan, sehingga pihak keluarga jadi terkejut. Kemudian memohon-mohonlah, Pak, tolonglah Pak, 2 orang pun jadilah, 3 orang pun jadilah, tapi tak ada satu jamaah pun loh Pak. Pada keluar semua dari masjid itu. Akhirnya pihak keluarga menangis-nangislah. Setelah diselidiki,
Dan ditanya ke sana ke kemari, kenapa masyarakat yang ada sekitar masjid, yang ada dalam masjid itu tidak mau mensolatkan, padahal ini adalah fardu kifayah. Kok tidak mau mensolatkan? Rupanya Bapak Ibu, sampai umur 63 tahun, dari baliknya sampai tua, remaja, tua, Bapak ini tidak pernah ke masjid, tidak pernah sholat berjamaah, tidak pernah mengunjungi masjid, padahal masjid itu dekat dari rumahnya. Yang kedua, rupanya Bapak ini tidak pernah sholat pula, sehingga umat memberikan hukuman kepada jenazah tadi, tidak disolatkan. Dan ketika berita itu, cerita itu saya rekam, kemudian saya sampaikan di Facebook. Kebetulan malam ini Bapak Ibu, ini juga saya rekam ini di TikTok saya. TikTok saya alhamdulillah sudah punya teman 19.400 orang. Jadi kalau ada yang mau berteman dengan TikTok Bapak, silakan cari Desri Imamudo. Ini kita live kan langsung seluruh Indonesia. Sekarang ini kalau ada jamaah di masjid 200, biasanya yang menonton TikTok ini sampai 200-300 orang pula seluruh Indonesia. Sampai ke Bandung, ke Jakarta, ke Semarang juga, ke Medan juga, Sulawesi juga. Ketika saya keluarkan kisah itu di Facebook, banyak orang yang marah sama saya, Pak. Ini Ustadz bagaimana ini? Ustadz tidak benar nih. Ustadz abal-abal ini, macam-macam kata orang. Kemudian saya tidak jawab. Cuma saya ambil cuplikan ceramah dari Ustadz Adi Hidayat. Siapa yang tak kenal ulama Adi Hidayat? Ulama yang ahli tafsir dan hadis Indonesia. Ustadz Abdul Somad, Ustadz Yahya. Saya ambil seluruh pendapat-pendapat, saya ulang lagi untuk menyampaikannya di Facebook. Ulama sependapat, orang yang tidak pernah sholat meskipun dia Islam, tapi tidak pernah mendirikan sholat, andai dia mati tidak disolatkan pun tidak apa-apa. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Karena syarat orang Islam itu adalah mendirikan sholat. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak beragama Islam. Tapi kalau dia beragama Islam, dia wajib mendirikan sholat. Dia harus untuk sholat. Maka ketika masyarakat itu memberikan hukuman seperti yang kita sampaikan tadi Bapak Ibu, besok-besoknya, Jumat depannya, mulai ramailah masjid itu. Orang yang tak pernah kelihatan puncak hidungnya mulai datang ke masjid untuk sholat Jumat saja dulu. Tidak apa-apa. Mau sholat Jumat aja dulu tidak apa-apa. Karena takut kena sanksi sosial oleh masyarakat. Takut kena hukuman oleh masyarakat. Bu, mudah-mudahan indak suami-suami nan ado di tungka kok. Atau mudah-mudahan indak nan ado